Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Bagaimana perasaanmu saat ini? Alhamdulillah hari ini teman-teman berjumpa kembali bersama Ustazah Fira pada materi adab. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ustazah izin pimpin ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, Ustazah izin menyampaikan terkait aturan pembelajaran adab. Yang pertama, pastikan menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek. Dan yang keempat, pastikan bekerja mandiri dan tuntas. Untuk materi hari ini, kita akan belajar adab belajar Al-Quran. Adab belajar Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah suatu pengamalan bernilai ibadah kepada Allah. Ini dapat dilakukan dengan cara memberdayakan lisan, mata atau penglihatan, pendengaran, akal, dan hati. Nah, dari lisan itu tujuannya untuk melafazkan huruf. Penglihatan untuk melihat hurufnya atau lafaz yang dibaca. Pendengaran untuk mendengarkan lafaz yang diucapkan oleh lisan. Akal untuk mengangan-angan kandungan lafaz yang dibacanya. Dan hati untuk merasakan keheningan bacaan, sentuhan nilai-nilai kandungan yang ada di dalamnya, sehingga muncul merasakan rasa senang apabila mendapatkan sentuhan nilai-nilai kegembiraan, dan rasa khawatir atau susah apabila mendapatkan sentuhan nilai-nilai yang menyedihkan. Selanjutnya, Rasul juga memerintahkan umatnya untuk membaca Al-Quran. Artinya, bacalah Al-Quran dan beramalah kamu sesuai dengan Al-Quran. Jangan menistakannya dan jangan melebihi batas di dalamnya. Membaca Al-Quran merupakan perintah Allah dan Rasul, sehingga diperlukan ilmu dengan tata cara membacanya. Ini dilakukan supaya terhindar dari kesalahan. Nah, syarat-syarat untuk membaca Al-Quran yang pertama, niat. Ada pembaca Al-Quran sebelumnya harus difokuskan dengan niat beribadah dengan menjalankan perintah agama Allah. Artinya, mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan yang menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup manusia, baik itu hidup di alam dunia menuju ke alam akhirat. Lalu yang kedua yaitu suci dari hadas kecil dan besar. Ada pembaca Al-Quran sebelumnya disyaratkan suci dari hadas kecil dan besar. Artinya, bagi seseorang yang membaca Al-Quran tidak menanggung beban berupa hadas kecil yang berakibatkan dari perbuatan buang air kecil dan buang air besar serta keluar angin dari dubur. Nah, agar hadas kecil dan hadas besar ini bisa hilang, kita bisa bersuci ataupun berwudu. Lalu yang ketiga, menghadap kiblat. Membaca Al-Quran disyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Seseorang yang berdoa dikiaskan orang yang melakukan sholat. Jadi sholat itu sama dengan doa, sehingga menghadap kiblat merupakan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang keempat yaitu menutup aurat.
Membaca Al-Quran disyaratkan menutup aurat bagi orang yang membacanya. Menutup aurat merupakan sikap wirangi seseorang yang walaupun belum ditemukan nas Al-Quran atau Al-Hadis yang memerintahkannya. Pemikiran ini didasari atas penghormatan kepada kitab suci. Membaca ayat Al-Quran menjadi salah satu rukun yang menjadikan sahnya sholat seseorang. Sedangkan orang yang mengerjakan sholat itu diharuskan menutup aurat. Ya, yang kelima, menggunakan pakaian bersih dan suci. Nah, pakaian ini merupakan sarana untuk menutup aurat, supaya aurat seorang pembaca Al-Quran tetap suci, tertutup dengan pakaian yang bersih dan suci. Bersih ini artinya pakaian yang tidak terdapat halangan yang melekat padanya. Sedangkan pakaian yang suci adalah pakaian yang tidak mengandung sesuatu yang dinilai najis oleh hukum syara. Jadi ketika teman-teman membaca Al-Quran, pastikan pakaian teman-teman yang teman-teman gunakan saat membaca Al-Quran tertutup, bersih, dan suci. Lalu yang keenam, tempat yang tidak najis. Membaca Al-Quran yang disyaratkan menempati pada tempat yang tidak najis atau suci. Artinya tempat yang suci dari kotoran-kotoran. Karenanya tempat yang kotor dapat mengganggu konsentrasi bagi pembacanya. Ya, bisa teman-teman membacanya di masjid ataupun di kamar ya, insya Allah kamarnya bersih dari kotoran-kotoran ataupun suci dari kotoran-kotoran. Lalu yang ketujuh, membaca ta'awuz. Membaca Al-Quran disyaratkan membaca ta'awuz sebelum membacanya, karena ta'awuz merupakan lafaz yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin bagi orang yang melakukan suatu pekerjaan. Nah, firman Allah artinya, apabila engkau membaca Al-Quran, mohonlah pertolongan kepada Allah. Membaca ta'awuz itu yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah membaca ta'awuz. Nah, adab ketika membaca Al-Quran tadi sudah Ustazah sampaikan sebelumnya, yaitu syarat-syarat untuk membaca Al-Quran. Sekarang adab ketika membaca Al-Quran, yang pertama yaitu membaca dengan tartil. Tartil artinya bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafazkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, bunyi hurufnya, panjang dan pendeknya, ibtida dan wakofnya, gunnah dan sukunnya yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan tartil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil dapat berguna bagi orang yang membacanya. Ia dapat mendengarkan lafaz bacaannya dan artinya yang terkandung dalam bacaannya. Nah, biasanya kan kalau Al-Quran ada yang langsung terjemahannya ya teman-teman ya. Teman-teman setelah membaca ayat Al-Quran, teman-teman dapat membaca arti dari ayat yang sudah teman-teman baca. Nah, ia dapat mendengarkan bunyi lafaz bacaan itu dan dapat direspon isi kandungan bacaan itu. Ini dapat menjadikan stimulus yang dapat menyentuh hati orang yang membaca dan mendengarkan, dan dapat mengakibatkan getaran hati dan meningkatkan keimanan seseorang. Firman Allah artinya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka dapat menambah iman mereka. Selanjutnya yaitu memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, dengan menyesuaikan bunyi huruf dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Memperindah bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Nabi SAW, yang artinya hiasilah suara-suaramu dengan bacaan Al-Quran. Ya, jadi ketika teman-teman baca Al-Quran, pastikan memperindah bacaannya, tetapi dengan syarat harus sesuai dengan ilmu tajwidnya. Firman Allah artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Nah, jadi ketika membaca Al-Quran tidak perlu terburu-buru. Teman-teman
lihat mahrojil hurufnya, tajwidnya, bacaannya seperti apa, begitu. Menghiasi bacaan Al-Quran dapat berguna bagi orang yang membacanya. Ia dapat melantunkan bacaannya dengan indah dan meresap di dalam hatinya, sehingga hatinya merasa terhibur dengan keindahannya bacaan itu. Menghiasi bacaan Al-Quran dapat berguna bagi orang yang mendengarkannya atau mustami. Mereka dapat mendengarkannya dengan hikmat, dapat menyentuh pada hatinya hingga muncul perasaan senang atas keindahan bacaan itu. Jadi kalau teman-teman mempersungguh bacaannya dengan tartil, dengan memperindah bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, teman-teman akan tersentuh hatinya, apalagi teman-teman sambil membaca arti dari ayat tersebut. Lalu selanjutnya, yang ketiga, membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan bacaan Al-Quran artinya melafazkan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang. Tidak ada suara yang samar atau ragu-ragu bagi orang yang membacanya, sehingga dapat didengarkan dengan jelas. Mengeraskan bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 110. Ya, jadi mengeraskan itu bukan dengan berteriak kayak teman-teman ya, tetapi dengan jelas, dengan suara yang lantang, tidak ragu-ragu, dengan tajwid ataupun bacaan yang ada di ayat tersebut. Nah, mengeraskan suara bacaan Al-Quran dapat berguna bagi yang membacanya. Ia dapat mendengarkan suara dan lafaz atau huruf Al-Quran itu sendiri, yang dapat mengontrol tekanan suara masing-masing huruf dapat stabil. Mengeraskan suara bacaan Al-Quran dapat berguna bagi orang yang mendengarkannya. Mereka dapat mendengarkan dengan jelas masing-masing huruf yang dibaca, yang dapat mengontrol bacaan itu dan mengerti isi kandungan bacaan Al-Quran dengan mudah dan tidak ragu-ragu. Nah, dengan teman-teman membacakannya dengan suara yang lantang dan tidak ragu-ragu, ketika nanti misalnya ada bacaan yang kurang tepat, orang yang mendengarkan bacaan dari teman-teman bisa memperbaiki jika memang ada kesalahan pada bacaan ayat yang sudah teman-teman baca, begitu. Lalu yang keempat, mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud mengingat bacaan Al-Quran adalah ketika seseorang membaca Al-Quran, keadaan mengingat isi bacaan ini yang terkandung di dalamnya. Isi kandungan bacaan itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah-hikmah, serta nilai pendidikan-pendidikan yang ada di dalamnya. Lalu yang kelima, menghayati bacaan Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran artinya memperhatikan dengan mengkonsentrasikan pikiran kita pada bacaan itu ketika membacanya. Memperhatikan bacaan Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah? Dalam Quran surat An-Nisa ayat 82. Lalu yang keenam, menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran dengan mencucurkan air mata akibat dari bacaan yang menyentuh jiwanya. Allah berfirman, artinya, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Dari Quran surat Al-Maidah ayat 83. Nah, tadi adalah adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Sekarang setelah membaca Al-Quran ini diperintahkan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mencintai dan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mengambil pengajaran. Nah, yang pertama, berpegang teguh
pada Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran ini maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikiran. Artinya merumuskan permasalahan dan pemecahan didasari dengan nilai-nilai yang ada dalam nas Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran ini artinya menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam pengamalan menjalani kehidupan sehari-hari. Firman Allah artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah perintah Allah, dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 43, Quran surat Yasin ayat 11, dan Quran surat Ali Imran ayat 7. Lalu yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran maksudnya memberdayakan anggota badan lisan untuk membacanya, mata untuk melihat hurufnya, telinga untuk mendengarkan bacaannya, akal untuk merekayasa pikiran dalam mengambil pengajaran, pikiran digunakan untuk mengambil pengajaran, dan hati digunakan untuk merasakan kandungan pengajaran yang ada di dalamnya. Nah, mengamalkan isi Al-Quran ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, isi kandungan yang ada di dalamnya, maka di hari kiamat kedua orang tuanya mengenakan pakaian koko yang lebih baik dari cahaya matahari di dunia. Coba teman-teman bayangkan, cahaya matahari yang ada di dunia ini kalah dengan pakaian koko yang teman-teman sudah siapkan ketika teman-teman sudah membaca Al-Quran dan mengamalkan yang isi kandungan pada isi Al-Quran tersebut. Masya Allah sekali ya teman-teman ya. Jadi kita ketika sudah membaca Al-Quran sebaiknya mengamalkan isi kandungan yang ada di Al-Quran. Lalu yang ketiga, mencintai Al-Quran dan Rasulnya. Maksudnya adalah adanya perasaan yang cenderung mentaati perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan perintah Rasul yang tercantum dalam Al-Hadis. Yang keempat, meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran. Meneladani akhlak Rasul dengan cara mencontoh terhadap perilaku Rasul dari segi perkataan dan sikap terhadap Allah dan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Rasul digambarkan dalam Al-Quran yang artinya Sa'id bin Hashim berkata, saya datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepadanya tentang akhlak Rasul. Ia menjawab, betul, akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Yang kelima, yaitu muhasabah. Muhasabah ini artinya merenungkan diri kita dari amalan-amalan yang telah kita lakukan dengan cara mengangan-angan dengan pikiran dan perasaan untuk memikirkan diri, merasakan perilaku ketika dilakukan suatu amalan tertentu. Jadi sebagai manusia pasti kita melakukan kesalahan, dan dari kesalahan itu kita harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik itu dari perilaku kita kepada orang tua, kepada teman-teman kita, kepada guru, dan dari lisan kita gitu. Nah, untuk proyek hari ini, yang pertama, teman-teman peragakanlah dan jelaskan adab-adab belajar Al-Quran dari mulai syarat-syarat membaca hingga setelah membaca Al-Quran dalam bentuk video secara singkat. Jadi teman-teman silakan boleh dijelaskan dan diperagakan secara langsung oleh teman-teman. Boleh menggunakan kata-kata dari teman-teman, jadi kata-kata sendiri yang teman-teman sudah buat begitu. Kemudian teman-teman jelaskan melalui bentuk video. Nah, jika ukuran videonya ini terlalu besar, pastikan teman-teman di resize dulu agar bisa terkirim, agar mudah untuk dikirim melalui Classroom. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Selamat mengerjakan proyek adab. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan kegiatan teman-teman hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan informasi dari Ustazah. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun informasi hari ini. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.